Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas Pancasila C akan mempresentasikan Pancasila sebagai kompas generasi muda daerah digital. Sebelumnya, saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Pertama itu ada perkenalan anggota kelompok, lalu ada pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kakak saya. Perkenalkan, nama saya Dava Nova Safari dengan NRP 2130 20056. Lalu saya Diana Seherawan dengan NRP 21302058. Perkenalkan, nama saya Farizal Hamdani dengan nomor RRP 2130200076. Lalu untuk pembacaan yang pertama, pendahuluan akan dibaca oleh rekan saya, Dava. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Yang dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya serta tradisi, perbedaan dan keberagaman tersebut disatukan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar sekaligus ideologi bangsa yang menegakkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal yang telah diuraikan mempunyai arti bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, budaya, masyarakat, dan masih banyak budaya. Baik. Selanjutnya di era digital ini merupakan era di mana suatu zaman mengalami kemajuan pesat yang mengarah pada ada digital. Era ini ditandai dengan akses yang begitu cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi. Teknologi yang berkembang semakin cepat membawa banyak perubahan yang signifikan. Generasi muda di era digital tidak sadar dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Budaya dari luar seakan-akan melunturkan nilai Pancasila. Penyimpangan sikap dan tingkah laku sudah dinormalisasi karena hilangnya kompas hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila sangat perlu dipahami dan dijadikan kompas hidup bagi generasi muda dan setiap nilai yang penting untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku dari generasi muda sekarang. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dibaca oleh saya sendiri. Pancasila lahir dan diresmikan tepat 1 hari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak awal disusun, Pancasila memang dijadikan sebagai dasar ataupun landasan bagi negara. Hal tersebut terlihat jelas saat proses penyusunan, yaitu untuk menemukan suatu rumusan dasar atau landasan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila wajib menjadi pedoman ataupun landasan dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Globalisasi dapat membawa pengaruh negatif, yaitu memudahnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus meningkatkan nilai nasionalnya. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa akan lebih mudah dihindari, sebab pemikiran Pancasila ini juga bertumpu pada pola hidup atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga berbagai perbandingan dapat dibina menjadi pola kehidupan yang bermacam-macam dalam satu keragaman yang kuat. Pancasila merupakan pedoman, sumber motivasi dan inspirasi, sekaligus sebagai standar pembenaran. Dengan demikian, pola aktivitas, perilaku, maupun hasil perilaku bangsa Indonesia harus sesuai dan tercermin pada Pancasila. Pandangan Pancasila pada masa globalisasi sekarang ini, yaitu dapat mengecam eksistensi karakter bangsa. Maka dari itu, diperlukan penumbuhan kembali terhadap nilai Pancasila bagi generasi muda yang dapat dimulai dari pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu yang pertama sebagai pembangun karakter, di mana generasi muda harus membangun karakter yang positif dan mempunyai kemauan yang keras untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya pada kehidupan. Yang kedua, pemberdayaan karakter, di mana generasi muda harus menjadi role model karakter yang positif. Yang ketiga, perkayasaan kepribadian, di mana generasi muda sangat penting dalam ilmu pengetahuan serta kebudayaannya dan ikut serta dalam proses pengembangan kepribadian sesuai dengan pertumbuhan era. Maka dari itu, sila-sila dari Pancasila dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, memiliki satu agama yang diyakininya. Yang kedua, bisa menghargai perbedaan antar agama, suku, ras, dan budaya, serta menjaga adab dan kesopanan di dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, cinta pada tanah air untuk
menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggara kedaulatan rakyat dan selalu mengutamakan keputusan dengan cara musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Yang kelima, sebagai bahasa Indonesia, senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Bisa menghormati hasil musyawarah walaupun hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan harus berani memperjuangkan keadilan untuk bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari dulu tidak pernah berubah. Tapi pada zaman sekarang, penerapan nilai Pancasila sudah mulai diatur. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan lagi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Faris Ali. Terima kasih Alia. Mari kita simpulkan terkait Pancasila sebagai kompas hidup di era globalisasi gitu. Yang mana memang Pancasila ini sangat-sangat penting karena merupakan pandangan hidup suatu bangsa sebagai dasar negara yang mana memang sangat universal gitu. Karena di dalamnya itu terkait nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Sehingga memang Pancasila ini sangat-sangat penting karena semua aspek ada di sana. Karena Pancasila ini merupakan sebuah filsafat bangsa yang memang telah dipilih langsung melalui perenungan yang dalam oleh the founding father dari bangsa Indonesia. Nah, adanya perkembangan era digital, perkembangan globalisasi, perkembangan informasi memang menjadi sebuah pengaruh signifikan dalam aspek kehidupan berbangsa gitu. Adanya kemajuan informasi malah menjadikan kita jauh dari Pancasila, malah menjadi suatu hal negatif karena memang rakyat Indonesia khususnya para pemuda tidak dekat dengan Pancasila dan malah tidak mengerti dengan apa itu Pancasila. Yang mana ini merupakan sebuah tantangan khususnya di era globalisasi karena seharusnya Pancasila ini lebih eksis di bangsa Indonesia dan juga menjadi karakter bangsa. Karena seharusnya dengan adanya era globalisasi, masyarakat Indonesia khususnya para pemuda bisa menjadi lebih dekat karena banyak media untuk belajar. Sehingga pada akhirnya Pancasila harus dikembalikan lagi menjadi kompas kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.